Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang Dia yang pantas untuk dipuji. Kadangkala adik-adik nih kalau lulus dengan nilai istimewa, kalau lulus yang perlu dipuji siapa? Allah. Bukan karena ustadznya, bukan karena adik-adik mungkin yang semangat ya. Banyak orang yang semangat tapi nggak lulus. Maka ingat, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim, Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Siapa namanya? Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas, hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Bulan apa? Bulan Mei. Al-Irsyad pakai bulannya orang Kristen. Nggak tahu, ada tulisan di atas apa? Ini Al-Irsyad sekolah Islam. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal berapa? Tanggal 8. Masya Allah. Tanggal 1 kita. Subhanallah. Ini mau lulus nih. Ustaz, antum mau lulus tahun ini? Kayaknya ngulangin tahun depan. Harus ngulangin lagi, masa nggak tahu sekarang tanggal 1 Sya'ban. Baik, habis Sya'ban bulan apa? Bulan apa? Ramadan. Habis Ramadan? Habis Syawal? Dzulhijjah. Masya Allah. Habis Dzulqa'dah? Habis Dzulhijjah? Muharram. Alhamdulillah. Berarti tahun ini lulus insyaallah. Para orang tua dan anak-anaknya, subhanallah, jarang orang tua itu kumpul sama anaknya di satu ruangan. Apalagi dikumpulin semuanya di tempat ini. Kebanyakan orang tua itu lepas tangan. Dia titipin anaknya di sekolahan, Ustaz, tolong nih anak-anak nih di rumah nggak bener Ustaz. Anak kepingin lulus bener. Itu keinginan orang tua. Tapi ternyata pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan di gedung sekolahan. Peran utama pendidikan itu peran orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Talaq. Surat Talaq? Bukan. Surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya yakin adik-adik nih, orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai sore, sebagian sampai malam, sebagian orang tuanya sampai keluar kota untuk apa? Agar adik-adik nggak bodoh, agar anak-anaknya tidak kelaparan, agar anak-anaknya sukses nanti di dunia. Itu tujuan utamanya.
Tapi banyak orang tua yang tidak takut anaknya dibakar di api neraka. Dia lebih berat dengan dunianya daripada akhirat. Ada yang mau jadi ustadz di sini? Coba angkat tangan adik-adik. Enggak apa-apa, angkat tangan. 1. Masya Allah. Ada yang mau jadi dokter? Masya Allah. Alhamdulillah. Yang sisanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Ada yang mau jadi insinyur? Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Ada yang mau jadi bupati Banyuwangi? Nggak ada. Ada, Masya Allah. Ada yang mau jadi gubernur Jawa Timur? Ada. Ada yang mau jadi presiden Indonesia? Masa nggak ada? Baik. Ada yang mau masuk surga di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Betul, tuh dunia akan kita tinggalin. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah dan adik-adik sekalian, sebentar lagi akan ujian, di mana hasil usaha selama 6 tahun 6 tahun sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, penentuannya ujian besok. Tapi adik-adik tahu pelajaran agama tidak diujikan. Iya, Ustaz. Ujian nasional itu pelajaran agama. Ada. Apa aja ujian nasional? Hah? Bukan nasional, kan? Iya. Kalau yang di nasional nggak ada. Agama tidak diujikan. Tapi alhamdulillah Al-Irsyad menguji adik-adik di agama kan. Diadakan ujian fikih. Diadakan ujian apa lagi? Al-Quran, akidah. Karena inilah kunci kesuksesan seorang hamba. Kalau nanti ada yang lulus ujian nasional, tapi agamanya nggak lulus, pada hakikatnya dia nggak lulus. Walaupun matematikanya juara 1, adik-adik yang perempuan juga di sana. Walaupun pelajar umumnya juara 1, tapi kalau agamanya rendah, nggak ada gunanya hidup ini. Berarti agama sama dunia harus sama, nggak boleh sama. Agama harus lebih dulu. Tapi agama ini terkadang tidak menghasilkan uang. Bapak-bapak kalau berpikir anaknya belajar agama, nanti dapat apa kau nak? Jadi apa kau nanti? Tapi ketika anaknya jadi dokter, ada pengembalian buat orang tua. Ketika anaknya sukses menjadi pengusaha, ada pengembalian. Orang tua itu dapat bagian. Kalau agamanya sukses, sebenarnya pengembalian ke orang tua itu jauh lebih dahsyat. Setiap anak-anak itu sholat, setiap anak-anak itu puasa, setiap anak-anak membaca Al-Quranul Karim, orang tua akan dapat tuh pahalanya. Sampai kapan? Sampai mati. Beda kalau urusan dunia. Ketika anaknya sukses dunia, bapaknya mati, selesai, putus sudah hubungannya. Tapi ketika urusan ibadah dan urusan agama, maka Allah mengingatkan para orang tua, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa yang harus dilakukan? Ya ditekankan. Sholatnya anak-anak, ibadahnya anak-anak, keimanan anak-anak. Anak-anak ini suka bermain, sama anak-anak kita juga suka bermain. Tapi orang tua yang soleh akan bisa mengarahkan kapan anak itu bermain dan kapan anak itu belajar. Banyak orang tua panggil guru les, sini ajarin, aku bayar. Lihat, ketika les matematika berapa dibayar guru lesnya? Oh, Bapak? Ya, berapa Ustaz Iqbal? Guru matematika 100-150 les privat. Masya Allah. Kalau guru ngaji
Guru ngaji berapa? 50.000. Masya Allah. 50.000 masih ditawar sama ibunya. Masa agama dijual? Subhanallah. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Sebentar lagi anak-anak akan lulus, akan meninggalkan SD Al-Irsyad. Entah mereka kemana, semua sudah memiliki rute masing-masing. Tapi yang saya ingatkan, para orang tua harus membantu anaknya meraih kesuksesan bagi anaknya fi dunya wa fil akhirah. Anak-anak ini masih labil. Dia itu kadang-kadang lihat temennya ke sekolah A, semua pada ikut ke A. Dia lihat si fulan ke sekolah mana, dia ikut. Orang tua mendudukkan anaknya, mungkin anak-anak tidak dipaksa, tapi didudukkan, dijelaskan, nak, ingat, untuk jadi dokter itu nggak harus sekolah yang umum semuanya, karena kita butuh dokter-dokter yang agamis. Bisa nggak lulusan pesantren jadi dokter? Bisa. Bisa nggak lulusan Al-Irsyad jadi dokter? Bisa. Tapi semua yang menentukan itu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berusaha. Berusaha. Adapun nanti sukses atau tidak sukses itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang tua jadi beban ketika anaknya mau ujian nasional, khususnya ujian nasional. Beban dia lebih besar daripada ujian agamanya. Orang tua akan memaksa anaknya tengah malam mungkin berdoa buat anaknya. Tapi tatkala untuk urusan agama, dia melihat tidak menentukan ujian agama, sehingga tidak terlalu semangat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang la ilaha illallah, tentang agama. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Pernah suatu hari ketika saya daftar di Lipia di Jakarta sana, ada tulisan di tembok, kita lagi gundah semuanya, takut nggak lulus. Adik-adik juga takut nggak lulus. Ada tulisan di tembok itu. Tulisan itu berkata, "Alal mar'i an yas'a wa laysa 'alaihi idrakun najah." Kewajiban seseorang itu hanya berusaha. Kesuksesan bukan tugas dia. Sukses pemilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya berusaha, berusaha semaksimal mungkin. Orang tua memikirkan anaknya bukan hanya sisi dunianya. Kita lihat yang namanya Imam Syafi'i. Gimana Imam Syafi'i bisa menjadi Imam Syafi'i? Nggak ada bapaknya. Mati bapaknya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di perut ibunya. Tapi sang ibu lah yang membawa anaknya. Dibawa Imam Syafi'i itu dari Gaza, dari Palestina, dibawa ke Mekah. Dititipin ke guru ngaji. Ibunya ini miskin, tapi ibunya memiliki semangat yang tinggi dan Imam Syafi'i memiliki semangat yang tinggi. Sampai Imam Syafi'i belajar itu nggak pakai buku. Beliau itu kadangkala ada tulang yang nulis di tulang, ada kertas-kertas yang dibuang nulis di belakang. Pernah suatu hari Imam Syafi'i itu nulis pakai ludahnya, nulis pakai ludah di tangan. Kata gurunya Imam Malik, "Ini main-main nih, masa nulis pakai ludah?" Kata, "Iya, aku tulis." "Kok bisa? Ucapkan kembali apa yang aku diktekan." "Bisa." Dibaca oleh Imam Syafi'i tanpa ada satu kesalahan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama yatim. Ibunya yang punya peran penting. Ibunya itu ngomong sama Sufyan, "Ya Sufyan, irhab bi ashrati darahim hadini. Aku kasih kau uang 10 dirham, kau belajar hadis. Belajar hadis Rasul SAW."
Kau belajar 10 hadis dengan 10 dirham. Kalau kau sudah belajar, kau lihat ada nggak perubahan di perilakumu? Ada nggak di cara ngomong, cara berbicara sama orang tua, cara duduknya, cara kumpul? Kalau ternyata kau jadi lebih bagus, teruskan. Aku akan membantu kau menuntut ilmu dengan tenunanku. Ibunya nih jadi tukang tenun. Tapi kalau tidak, berhenti sekolah, berhenti. Kenapa? Aku takut ilmu yang kau dapatkan jadi balak buat engkau nanti, nggak bermanfaat. Antum lihat kadangkala adik-adik nih, orang berpendidikan tinggi, doktor, profesor, akhir hidupnya di penjara karena korupsi. Pinter, tapi pinter nipu. Banyak sekarang. Antum kalau lihat, hampir mungkin 200 kepala daerah yang dipenjara. Dipenjara, baik dari bupati, wali kota, gubernur dipenjara. Padahal semua orang berpendidikan. Terus apa gunanya adik-adik belajar kalau ternyata akhir dari kehidupannya di penjara nanti? Maka orang tua harus mengarahkan anaknya, duduk sama anaknya ngaji. Anaknya pulang sekolah, ngaji sama guru ngaji, sama ibunya duduk, nak, ibu kepingin dengar ngajinya engkau. Ibu kepingin tahu buku fikihmu ini, nak. Karena terus terang banyak anak yang lebih pintar dari orang tuanya. Alhamdulillah. Anak-anak kita insya Allah hafal doa naik kendaraan, doa masuk kamar mandi. Banyak orang tua belum tahu apa doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Ibu-ibunya hafal di belakang. Masya Allah, ternyata ibu-ibunya sama anak-anaknya. Para jamaah rahimakumullah, kembali kepada peran orang tua mengarahkan anaknya hendak dibawa kemana anak itu. Tergantung orang tua, mereka seperti kertas putih. Ketika orang tua ingin menjadikan anaknya dokter, silahkan, gak apa-apa. Itu tujuan yang mulia, tapi tetap basic agama yang harus kuat. Kehidupan di luar sana sangat menakutkan sekali. Kejadian di Kalimantan, anak-anak SD kira-kira ada 20 dan 5 anak perempuan, itu informasi yang saya dapat. 20 anak itu mabuk. Anak SD mabuk bukan pakai minuman keras, pakai Linfox. Nah, mereka mabuk sama perempuan 5, cewek mabuk semuanya. Setelah diperiksa, di dalam tas mereka ada alat kontrasepsi. Anak-anak SD. Sangat menakutkan sekali. Apalagi SD, SMP, SMP yang umum, yang pelajaran agama itu hanya sekedar ya sebagai pelajaran tambahan. Kalau boleh nggak dikasih, mungkin nggak dikasih pelajaran agama. Cuma sudah ketentuan dikasih. Perilaku gurunya tidak mendidik anak-anak. Sang guru hanya sekedar dapat duit, selesai. Sehingga anak-anak kita itu dicekokin pengajaran ilmu-ilmu umum tanpa dididik akhlak. Kita ini benar-benar krisis karakter. Sekolahan-sekolahan subhanallah. Mereka kalau dilihat oke, sekolahan favorit. Apanya yang favorit? Akhlaknya. Kejadian beberapa tahun yang lalu di Surabaya atau di dekat Surabaya sana, anak SMP jadi germo. Bukan jadi pelacur. Jadi pelacur banyak. Ini jadi germo. Dia jualin teman-teman. Maka jangan hanya memikirkan buat anak-anak kita itu bagaimana dia, oh ini sekolah favorit nih. Biasanya yang lulusan sana akan terima di SMA favorit, oke. Tapi ingat bagaimana kira-kira agama dan akhlak anak kita kalau di situ. Dan tatkala lulus kuliah, lulus dari SMA, banyak orang tua yang membiarkan anaknya di kos-kosan. Siapa yang jagain dia di kos-kosan? Di rumah aja nggak benar, apalagi ditinggal di kos-kosan. Maka perjalanan pendidikan anak ini akan menjadi tanggung jawab orang tua.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin dan semua kelak dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang perempuan, ada sekolah-sekolah yang laki perempuan campur, nggak pakai kerudung, di luar mereka duduk bersama, pulang bareng sama gurunya, nggak lulus. Mau jadi apa anak-anak? Maka harapan kita semua orang tua menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, bukan hanya sukses dalam sisi dunia, tapi harapan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan orang tua harus turun tangan, mengarahkan anak-anak ini. Nggak tahu kemana dia harus diarahkan. Yang mau ke pesantren, jangan nunggu anaknya nakal baru di pesantren. Banyak orang tua menakut-nakutin anaknya dengan pesantren. Nah, kalau kau nggak nurut, aku pondoki. Yang namanya pondok tuh bengkel. Jadi kalau sudah rusak, masukin ke pesantren. Tidak. Seharusnya kita memilih buat anak-anak kita. Mulai saat ini, nak, kau jadi dokter pesantren dulu. Sekolah agama, mantepin agama, kau jadi dokter yang baik. Karena banyak dokter sekarang yang kerjanya cari duit dan tertawa di atas tangisan orang-orang miskin. Ketika orang tabrakan masuk rumah sakit, dokter yang dikenal dulu adalah orang yang berkhidmat untuk masyarakat, sekarang udah dunia. Dulu ada istilah perawat-perawat itu malaikatur rahmah. Perawat-perawat di rumah sakit itu adalah malaikat-malaikat rahmat. Sekarang malaikatul adzab. Judes perawat. Karena apa? Saya bekerja bayar mereka. Mau jadi dokter juga bayar sekarang. Akhirnya yang ada adalah dunia belaka. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Ilmu umum silahkan, tapi yang bermanfaat. Anak-anak ini terus terang kesian kadang kala saya melihat anak-anak di SMP, di SD, SMP, SMA. Mereka dikasih pelajaran yang tidak berguna buat mereka. Kenapa? Ya sudah jadi pelajaran wajib. Makanya anak-anak mungkin lebih cocok di sekolah kejuruan. Sudah, anak-anak mau apa kok? Umpamanya lulus SMA nggak mau ngelanjutin, masukin kejuruan. Sehingga dia memiliki bekal keahlian untuk berbuat sesuatu, itu mungkin bermanfaat buat dia. Tapi sekolah agama harus menjadi pilihan utama. Bukan sembarang sekolah agama. Karena sama sekolah agama ada yang sekedar mengeluarkan ijazah. Banyak sekolah agama. Bahkan orang tahu kalau sekolah di sekolah ini mesti lulus. Nggak mungkin nggak lulus. Karena dia hanya mencari murid dan cari pemasukan. Harus cari benar-benar yang berkualitas. Ustaz, mahal sekolahan Ustaz. Keluarkan duit. Kita aja kalau beli terang bulan beli martabak. Martabak itu ada yang biasa, ada yang spesial, ada yang super spesial. Kita akan bayar. Kalau bicara Ustaz, anak nggak mampu, berdoa. Kalau lillahi ta'ala, Allah kasih jalan. Lillahi ta'ala, demi akhirat anak-anaknya Allah kasih jalan. Kemudian orang tua, pendidikan anak itu tidak bisa dengan ucapan aja, tapi dengan contoh. Kadang-kala ada orang tua yang kalau buka sesuatu pakai giginya. Tahu adik-adik? Buka plastik makanan, ada yang pakai gigi. Pakai tangan susah pakai gigi. Ada orang tua yang ketika susah dia buka pakai giginya. Sehingga anaknya itu bertahun-tahun ngelihat ibunya, oh kalau susah pakai gigi. Ketika anak pakai gigi, dilarang sama ibunya, nah kalau buka pakai tangan. Sekali, oh iya bu, dia buka pakai tangan. Nanti nggak ada ibunya, pakai giginya lagi. Karena itu yang dia lihat, itu yang dia lihat. Maka orang tua
perbuatannya akan lebih dicontoh daripada ucapan. Sholat, anak itu akan mencontoh orang tuanya sholat. Ketika orang tuanya ngomong, nak sholat nak, tapi orang tuanya duduk nggak sholat, dia nggak akan sholat. Usahakan orang tua sekarang ini, di masa sekarang ini, bawa anaknya ke masjid. Adik-adik kalau sholat ya, kalau sholat 5 waktu di masjid atau di rumah? Yang di rumah angkat tangan. 1, 2. Kalau yang cewek-cewek semuanya di rumah, jangan di masjid. Yang cowok nih, masjid rumah. Kenapa masjid rumah? Rumahnya di masjid. Nah, orang tua jangan meremehkan pendidikan masjid. Kita berbicara pendidikan ini bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah. Masjid pun punya peran mendidik anak kita. Bawa anaknya ke masjid. Nah, masjidnya ikut bapak. Ketika azan dikumandangkan, tujuannya bapak mungkin, aduh aku capek Ustaz pulang kerja Ustaz. Tapi demi anaknya bawa ke masjid. Selain tiap langkah itu pahala, anaknya tunjukkan masjid. Tunjukkan teman-teman yang baik. Pulang seperti itu. Ibu-ibu usahakan sholat tepat waktu di rumah, karena anak-anaknya juga akan mencontoh. Kebanyakan ibu-ibu itu sholatnya di akhir waktu. Kenapa? Ibu-ibu kalian itu terlalu baik buat kalian. Ketika adzan dikumandangkan, lagi nyapu, kata ibu, biar saya selesaikan, biar bersih rumahnya. Selesai rumahnya bersih, oh masakannya belum selesai, dia akan masak. Selesai semuanya, mau sholat, anaknya pulang sekolah, harus dikasih makan anaknya. Suaminya pulang sekolah, akhirnya jam sholatnya itu mundur. Contohkan, ketika azan dikumandangkan, ucapkan kepada seluruh penduduk rumah, semua aktivitas berhenti. Yang nyapu taruh sapunya, nggak perlu diterusin, nggak perlu, berhenti semua aktivitas. Kenapa? Sholat. Sehingga anak kita itu menghargai waktu sholat. Ini dipanggil Allah. Semua TV dimatikan, ini semua waktunya sholat. Ngaji Quranul Karim sama. Orang tua, bapak khususnya, jangan cuma nyuruh, enak, yuk ngaji. Bapaknya nonton TV. Gimana anaknya? Ada yang bapaknya kayak gitu anak-anak? Hah? Nggak ada. Bapaknya jadi contoh yang baik semua, insya Allah. Tapi bapak, kita harus bersama-sama mengawal anak-anak kita. Hal penting buat orang tua mencarikan teman buat anaknya. Carikan teman yang baik. Jangan cuma dilepas di kampung dia cari teman sendiri. Ustaz, dia sudah besar, nggak masalah. Sekali-kali anak kita nih, kalau kita lepas ke kampung, kita ngomong sama mereka, nak, kau undang teman-temanmu makan. Kita tasyakuran dulu, undang itu temannya. Lihat, oh ada yang pakai anting temannya, ada yang pakai gelang temannya, ada yang potongan rambutnya. Di sini orang tua tahu, oh ternyata kau berteman dengan mereka. Nah, kalau orang tua tidak memikirkan, yang penting saya sekolah ke Jalil Syah, ustadznya baik, teman-temannya baik. Oke, di sini selesai, tapi di luar sana kita nggak tahu. Seorang syekh cerita, dia cerita kadang kala kita didik anak kita udah baik di sekolah, di rumah, di masjid, keluar rumah 5 menit ketemu sesuatu yang nggak benar, jadi nggak benar. Apalagi sekarang kita lihat adanya internet. Hati-hati anak-anak itu jangan dikasih HP. Anak-anak dikasih HP boleh, tapi HP yang hanya untuk telepon dan SMS. Apa sih tujuannya mereka nonton internet ini itu? Kalau bapak-bapak lihat sekarang warnet-warnet yang di kampung itu isinya anak-anak. Jarang orang dewasa di warnet kampung, karena orang dewasa sudah pegang HP. Anak-anak kita sekali-kali cari anaknya, jangan-jangan ada di balik layar-layar internet sana. Ingat, kita harus capek di sini kalau ingin bahagia nantinya. Manjada wajada, kita tahu tuh. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Man sabara wa ghafira, barang siapa yang bersabar pasti dia beruntung.
Yang ketiga, mansara ala darbi wa sholat. Dia yang berjalan di atas jalan sampai. Kita kalau udah bersungguh-sungguh sabar didik anak kita, tapi salah jalan, nggak bakal sampai. Kayak orang yang mau ke Surabaya tapi jalan ke Ketapang dia. Terus naik kapal. Mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Bapak, semua benar saya mau ke Surabaya. Saya bawa duit ini. Saya bawa duit. Dan saya sudah capek nunggu di sini. Tapi ketika salah jalan nggak sampai. Anak-anak kita pun seperti itu. Kalau jalannya salah nggak bakal sampai. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Kemudian hal terpenting buat orang tua, doakan anak. Bukan hanya kesehatan. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku sholat. Orang tua sering doakan anak, mudah-mudahan sehat, sukses, cepat dapat pekerjaan, murah rezeki, cetek jodohnya, apalagi. Itu doa orang tua, tapi lupa mendoakan buat akhirat anakku. Dan ajarin anak itu berdoa untuk akhiratnya. Ketika waktu-waktu mustajab di akhir Jumat, antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, makanya ketika azan semua aktivitas berhenti. Katakan kepada anak, ini waktu mustajab. Yuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diingetin anak. Karena terus terang, kita ini tidak mungkin mengawasin anak kita 24 jam. Ibu-ibu nggak mungkin 24 jam. Ya kita titipin kepada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang ngawasin mereka. Dan adik-adik harus semangat untuk akhirat. Kalau bicara akhirat, kayak apa sih akhirat itu? Sehingga kita harus semangat. Adik-adik tahu hidup di dunia ini cuma berapa tahun? 60, 70 tahun. Orang yang umurnya 100 tahun itu sedikit sudah. Adik-adik tahu satu hari nanti di surga itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita capek 60 tahun nggak apa-apa, asalkan nanti baru istirahat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pertanyaan yang harus ada di benak kita. Orang tua capek didik anaknya, orang tua capek masak buat anaknya, bapak capek bekerja buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya, lelah, capek beribadah, sholat 5 waktu, puasa sebentar lagi, lelah semua hidup di dunia. Ada seorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mata raha? Wah Imam, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat nih dari kelelahan dunia ini? Apa kata Imam Ahmad? Fi awwali qadamin tawba'uha fil jannah. Ketika engkau pertama kali meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Selama ini gak ada istirahat. Maka para jemaah, siapkan diri kita untuk berjuang. Dan berjuang sampai kapan? Sampai mati. Siapkan buat anak-anak kita juga sekolah yang layak buat mereka. Sekolah bagus itu gak harus mahal. Gak harus mahal. Tapi sekolah bagus itu adalah sekolah yang mengajarkan kepada anak-anak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang anak kita di sekolah kurang agamanya, paling enggak bapak-bapak ibu-ibu di sore harinya mencarikan buat anak kita les. Bukan guru matematika, bukan guru bahasa Inggris, les agamanya. Karena kita jarang melihat anak-anak les agama, itu jarang. Yang ada les itu bimbingan bimbel. Itu adalah untuk pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu yang ada bimbel. Maka harapan kita mudah-mudahan Al-Irsyad bisa buka bimbel. Bimbel apa? Bimbel akhirat. Kira-kira ada yang daftar nggak? Orang kalau akhirat biar di rumah saja. Nah, kita meremehkan urusan. Tapi bisa dibikin bimbel untuk pelajaran agama. Jadi orang tua yang anaknya disekolahkan umum, sorenya dibimbel itu. Bukan matematika. Dia dari pagi belajar matematika, sore matematika lagi.
Dari pagi belajar bahasa Inggris, sore belajar bahasa Inggris lagi. Kapan agama? Agama hampir nggak ada bimbelnya. Maka kita harus adakan. Orang tua harus berusaha. Apalagi karena ada paguyuban di situ, mereka berpikir gimana nih ada bimbel untuk pelajaran agama. Mungkin awalnya nggak ada yang daftar karena orang itu buat apa bimbel agama? Emangnya diujikan nasional? Enggak. Tapi nanti bakal ditanya di kuburan. Akan ditanyakan, bapak-bapak, adik-adik, semua ditanya di kuburan tentang 3 hal itu. Man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa akan ditanya. Maka kita harus persiapkan diri untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika bingung menentukan pilihan, istikharah. Bapak ibu-ibu istikharah. Anaknya diajak istikharah, anaknya minta sekolah A, kita ngomong, nak istikharah nak. Ibu kok kepingin kau melanjutkan di al-irsyad umpamanya, kok istikharah? Karena pilihan kita belum tentu baik, tapi pilihan Allah pasti baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ibu-ibu pakai tulisan di belakang bisa disusun. Anak-anak juga barangkali mau tanya sama ustadznya. Ya, bagaimana ini anak yang pintar-pintar biasanya mau bertanya? Yuk, bisa tanya nggak? ini ada yang Bisa, silakan benar. silakan. Kenalkan Sebagai orang tua, nama saya Mansur, anak pendidik. Masya Allah. Jadi gini kan, kepada anak bolehkah tamat, kemudian kalau boleh batasan malamnya itu maka Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Apakah ini orang tua apa guru? orang tua. Orang tua dan guru. Boleh nggak orang tua atau guru marah kepada anaknya? Dan batasan marah itu sampai di mana? Di dalam Islam, mendidik itu yang pertama dengan pengajaran yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis-shalah li sab'in. Suruh anak sholat itu mulai umur berapa? 7 tahun. Mulai suruh itu anak. Orang tua nggak marah, anaknya nggak sholat tetap disuruh pelan-pelan. Wadribuhum 'alaiha li 'ashri. Pukul mereka ketika umur 10 tahun nggak sholat. Jadi diperbolehkan orang tua itu memukul anaknya ketika umur 10 tahun. 3 tahun pendidikan tanpa pukulan. 3 tahun. Harus sabar orang tua. Mulai diajarin terus. Tapi 3 tahun sudah diajarin tapi nggak sholat, baru dipukul. Dan marahnya orang tua itu bukan karena emosi. Marahnya orang tua itu dikarenakan cinta dan kasih sayang. Berbeda marah yang karena emosi dan marah yang karena cinta. Marah yang karena emosi, anak tuh bisa patah kakinya. Marah karena emosi, anak itu bisa budek, bisa tuli ditampar sama orang tua. Itu emosi. Seorang pendidik mengatakan, wa qasa liyazdajiru wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarham. Orang itu bertindak keras
tegas kepada orang yang dia kasihi. Dan orang yang tegas itu sekali-kali dia itu harus kasar kepada anak karena cinta. Begitu pula pendidikan kepada istri. Suami didik istrinya sama dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, fa'iduhunna, berikan kepada mereka mau'idhah. Ya, nasihat-nasihat. Ketika nggak mau, ada namanya hajar, pisah ranjang atau tidak dikumpulin. Yang ketiga dipukul, ada dalam. Dan sampai sekarang ada pendidikan tanpa memukul katanya. Nggak tahu, di Indonesia sudah diterapkan pendidikan tanpa memukul, dan nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Terbukti di Barat pun masih digunakan memukul. Karena memang ada anak-anak yang harus dipukul. Ada orang tua, ya jangan dipukul, harus dipukul anak itu. Allah tuh yang menciptakan manusia. Allah tahu bagaimana mendidik manusia. Kalau hasil penelitian itu nanti akan berubah. Penelitian sekarang bahwasanya pendidikan tanpa memukul lebih efektif. Oke. Setelah dicoba, dipraktekkan 2-3 tahun, 5 tahun, balik lagi. Seperti sekarang, dunia mengatakan tidak ada hukum pancung, hukum bunuh nggak ada, karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya tanya, Amerika sampai hari ini masih memberlakukan hukum mati. Sampai hari ini. Nggak bisa. Allah tuh lebih tahu daripada kita. Dan Rasulullah SAW lebih ngerti daripada guru-guru pendidik. Maka marah kepada anak boleh, kapan waktunya, di mana tempatnya. Jangan sampai anak itu dimarahin di depan umum, yang menyebabkan anak itu jadi benci sama orang tua. Panggil anak. Ketika kita mau marah sama anak, nak, abah ada perlu sama kau nak. Iya bah, nanti di kamar kita marahin. Soalnya kalau kita permalukan dia di depan sohib-sohibnya, itu akan membekas di hati dia. Sehingga dia lihat, oh bapakku ini tidak cinta sama aku. Dan ketika marah, ucapkan cinta. Nak, bapak ini sayang sama kau. Tapi kalau orang tua ngomong, aku ini nggak suka sama kau. Jadi anak akan mencari orang lain yang suka sama dia. Maka perlu berhati-hati dalam masalah ini. Mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan tertulis. Masya Allah. Nah, bagaimana cara supaya anak mau disekolahkan di sekolah yang banyak pelajaran agamanya seperti di pondok pesantren? Kebanyakan permintaan anak sekolah di sekolah favorit. Nah, kebanyakan anak itu ikut angin. Mereka tahu kalau sekolah-sekolah favorit di Banyuwangi ini apa? SMP 1, Masya Allah. Jadi ketika masuk SMP 1 itu suatu kebanggaan gitu loh. Aku bisa masuk SMP 1. Hanya itu, hanya sampai titik situ. Anak-anak itu merasa bahagia karena diterima di SMP 1. Itu kebanggaan dia. Mau jadi apa nggak tahu. Maka disinilah peran orang tua. Nah, sekarang tujuanmu apa? Kalau akhir dari tujuanmu itu adalah untuk menjadi seorang dokter, di sekolah agama pun bisa jadi dokter. Sampai sekarang di beberapa daerah itu, atau di Banyuwangi ada enggak, kalau anak itu hafal Al-Qur'anul Karim, masuk ke dokteran tanpa tes. Anak yang hafal Al-Qur'anul Karim masuk ke dokteran tanpa tes di beberapa daerah. Karena mereka tahu, nih Quran aja hafal, pelajaran lain aman buat dia. Maka orang tua harus melihat anaknya ini, kau tuh mau jadi apa? Kalau sekedar bangga di SMP 1, kebanggaan itu mungkin seminggu 2 minggu, habis itu selesai. Seperti orang yang juara 1. Siapa yang pernah juara 1 di sini? Juara 1. Berapa lama bahagianya? Seminggu, habis itu selesai, hilang sudah. Ketika baru keluar nilainya, itu banyak yang ngomong Masya Allah, hebat ya, bagus ya. Setelah seminggu hilang, nggak ada. Yang ada adalah sekarang kau belajar lagi dan belajar lagi. Maka anak-anak mungkin harus diajak rundingan tentang tujuan dia.
Ustaz, bagaimana caranya mendidik anak supaya sholat dan patuh kepada orang tua? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu sholat dan sabar. Sabar nyuruh anak sholat, khususnya sholat subuh. Banyak orang tua anaknya sholat subuh nggak dibangunkan pas adzan. Kenapa? Kesian, masih anak-anak. Tapi ketika untuk masuk sekolah, umpamanya gini nih, jam 5 ada pertemuan di sekolah, dibangunin nggak anak-anak? Dibangunin semua. Tapi kalau untuk sholat, kan masih anak-anak. Kita mulai sekarang pendidikan anak tentang sholat itu lebih, hati kita nih yang harus lebih berat kepada sholat daripada ke pelajaran sekolah. Katakan kepada anak, nak, kau nggak ke sekolah nggak apa-apa, yang penting kau sholat. Berani orang tua ngomong kayak gitu. Orang tua akan ngomong, lebih mending kau sekolah daripada sholat tapi nggak sekolah. Lebih penting sekolah, sholatnya daripada sekolahnya. Kemudian sabar, anak-anak itu biasa kalau dibangunkan, ya sampai sekarang saya merasakan, saya punya anak satu kelas 5, yang satu kelas 3, yang laki. Ketika bangunkan sholat subuh itu perang memang. Bangunin, udah kita keluar dari kamar, mereka udah pada duduk. Kita keluar kamar, jatuh lagi. Anak-anak, kita sabar, kita percikin air, kita duduk di sebelahnya. Sebelum tidur kita duduk di sebelahnya. Nah, baca ayat kursi, baca doa anak. Pendidikan anak tuh terus, bukan cuma bangunin subuhnya. Sebelum tidurnya pun kita didik dia tidur yang sunnah. Malam hari tidurnya dibikin tidak terlalu malam. Makanya TV di rumah itu, kalaupun ada TV, usahakan TV yang bermanfaat buat anak-anak kita. Habis isya mati, nggak ada lagi. Dulu saya masih ingat lah, ketika SD, kita itu habis isya ngantuk sudah kepingin tidur. Nggak ada game, nggak ada HP, nggak ada apa anak-anak. Kita cuma dapat tugas dari sekolahan untuk merangkum dunia dalam berita. Ditugaskan. Akhirnya kita sambil ngantuk-ngantuk tuh nonton dunia dalam berita. Nah, selama 1 minggu itu, subhanallah. Karena memang tayangan televisi zaman dulu itu nggak menarik. Dan saya masih ingat, kita nonton TV sama teman-teman dulu itu hari Ahad saja, jam 1 siang, itu aja. Selain itu main sama anak-anak. Dan mainnya main yang berguna. Ada yang namanya main patil lili, ya. Masih ingat. Kemudian main benteng. Yang apa benteng itu? Hah? Cek-cekan di sini tuh, petak umpet apa. Jadi anak-anak tuh sehat. Sekarang anak-anak yang sehat jempolnya doang. Main game doang ya. Jempolnya doang yang sehat. Maka orang tua harus perhatikan masalah itu. Ustaz, untuk sujud doa terakhir, boleh ditambah Rabbi habli minas solihin. Ya adik-adik, untuk doa ketika sujud, itu dalam setiap sujud kita boleh doa apa saja. Oh, baca Rabbi habli minas solihin, mau baca Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu diperbolehkan, bukan hanya di sujud terakhir, tapi di setiap sujud dianjurkan berdoa. Yang nggak boleh sujud itu baca Quranul Karim. Tapi gimana Ustaz dengan doa yang disadur dari Al-Quranul Karim? Nggak masalah, itu doa. Kita baca sebagai sebuah doa, bukan sebagai sebuah ayat. Kalau kita membacanya sebagai sebuah ayat nggak boleh, karena dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Bagaimana kita supaya anak yang bermental tangguh, kita mempunyai anak yang bermental tangguh, agar anak tersebut mengantarkan ridho kepada Sang Khalik dan sebaliknya. Baik, para jamaah, orang tua ini mungkin dulu hidupnya susah. Ketika dia sukses,
Dia nggak kepingin anaknya susah kayak orang tuanya. Akhirnya tuh anak dimanja. Ketika anak itu dimanja, anak itu jadi tidak bisa mandiri. Mentalnya mental tempe mungkin katanya. Masya Allah. Iya. Biarkan anak-anak kita itu mandikan mobil kalau punya mobil. Suruh anak-anak kita yang nyapu. Suruh anak-anak kita yang buang sampah. Suruh anak-anak kita yang naruh piring ketika dia selesai makan. Biarkan dia itu hidup mandiri. Walaupun ada pembantu, gak ada masalah. Itu karena cinta orang tua. Banyak orang tua yang anaknya gak pernah berbuat apa-apa di rumah. Makan, selesai. Suruh dia itu beli sesuatu. Gas. Suruh beli gas tip. Habis gasnya jangan nyuruh pembantu. Nak, kau beli nak. Supaya anak-anak kita punya mental yang tangguh. Ketika orang tuanya meninggal, dia siap hidup mandiri. Dulu kita itu diajarin menalikan sepatu. Sekarang anak-anak banyak yang gak bisa menalikan tali sepatu. Dibikin sepatu itu krek-krekan. Iya. Anak itu jadi bodoh. Naliin sepatu gak bisa. Bayangkan. Karena tadi orang tua belikan anaknya sepatu yang pakai tali, belikan. Dan kasih tahu, kau harus bisa menalikan tali itu. Jangan dibiarkan anak itu manja. Ini orang tua yang benar yang membuat anaknya lelah. Dan dia berpikir, ketika nggak bisa toib, nggak bisa ibu ajarin. Diajarin sekali nggak bisa, besok diajarin, seminggu bisa insya Allah. Namun orang tua memang sabar ngajarin anaknya. Orang tua sekarang gara-gara HP nggak sabaran. Dia kadang-kala diajak ngomong anaknya nggak nyambung. Iya apa? Nggak nyambung. Gara-gara HP, taruh tuh HP. Khususnya pagi hari udah nyiapin anak sekolah, HP tinggal. Ini persiapan anak sampai anak berangkat sekolah semua selesai, baru pegang tuh HP. Nggak, insya Allah nggak ada sesuatu yang penting. Maka tolong diperhatikan masalah itu. Doa anak angkat apa? Untuk orang tua kandung apa? Doa anak angkat apakah untuk orang tua kandung, apakah untuk orang tua angkatnya? Terserah dia. Siapa yang dia doakan? Karena dia yang berdoa. Dia mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang dia maksud itu siapa? Kemudian ingat, di dalam Islam tidak ada orang tua angkat dan tidak ada anak angkat. Yang ada anak asuh atau orang tua asuh. Karena anak angkat itu dinasabkan kepada yang mengangkat anak. Nggak ada dalam Islam. Ini Muhammad ibn Ali diambil sama Mahmud, diganti namanya Muhammad bin Mahmud. Dalam Islam nggak boleh. Tetap itu dinasabkan kepada orang tua dan dia tetap dapat warisan dari orang tua. Adapun doa tergantung dia. Anak kalau diajari berdoa, orang tua nih, nak kau doakan orang tua kandungmu, kau juga doakan orang tua yang mengasuh. Sehingga dia mendoakan keduanya. Ustaz, apabila anak saya punya teman akrab yang tidak baik, bolehkah saya melarang anak saya untuk tidak temenan lagi? Boleh orang tua. Dan anak ini butuh ganti. Anak itu butuh ganti. Ketika dia dilarang, carikan ganti. Jangan dilarang tapi nggak dicariin ganti. Dia mau main sama siapa? Kadang-kadang tuh anak mau main sama siapa? Orang cuma itu sohibnya dia. Maka orang tua ketika melarang anaknya, dia harus berpikir, gantinya, oh ini kita carikan ganti. Kita bawa dia ke rumah sohib kita yang anaknya sebaya. Nak, kenalin sama anak dia, mulai dia bermain. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum, bolehkah saya memaksa anak sekolah di pesantren padahal anak tidak mau? Nah, kalau masalah memaksa, kadangkala berbahaya. Tergantung kondisi anaknya. Ada orang yang dipaksa karena dia nggak ngerti. Dia itu punya bayangan pesantren itu menakutkan. Oh enggak, pesantren ini gini gitu. Orang tua enggak, nak, kau masuk dulu nanti baru ngomong sama abah. Kalau kau enggak betah, kau keluar. Katakan kepada anaknya,
Karena terus terang kita dulu waktu anak masuk pesantren itu ditakut-takutin. Wah, kau ngapain di pesantren? Di pesantren itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Inilah omongan-omongan buruk yang membuat dia berpandangan buruk terhadap pesantren. Kadang-kala kita gini nak, kau coba, kalau kau lihat nggak cocok kau pulang. Tapi ingat orang tua kalau anaknya nggak mandiri jangan dimasukin pesantren. Anak tuh kelas 5, kelas 6 nya harus diajarin mandiri. Pakaiannya taruh, kadang-kala anak pulang sekolah buka pakaian nggak tahu ditaruh di mana. Besok pagi nyariin celananya nggak ketemu. Dan semua orang tuanya dibiarin. Harus mulai katakan kepada dia, nih celanamu, nih bajumu besok harus ada. Besok ketika dia cari nggak tahu, orang tua nggak tahu, orang tua, anak nggak tahu. Ente taruh mana, ente yang lebih tahu. Sehingga anak diajarin mandiri. Kemudian anak di rumah itu kalau mau masuk pesantren harus disiapkan siap makan apa adanya. Kadang-kala orang tua ini selalu memanja anaknya dengan makanan-makanan yang enak-enak. Karena kita tahu belum tentu dia akan makan enak nanti. Ketika kita biasakan makan enak masuk pesantren, mungkin 2 minggu dia pulang sudah. Kenapa? Aduh nggak enak, ngantri kalau di pesantren. Tapi diajarin. Di rumah kamar mandi diajarin ngantri. Sama kakak sama adiknya gantian. Maka anak itu kadangkala, antum tahu kenapa dokter kadangkala maksa pasien minum obat? Dipaksa. Karena dia nggak tahu kalau minum obat ini bisa sehat. Yang dia tahu pahit nih, ini pahit nih. Dipaksa sama orang tuanya kalau katanya orang Madura itu contang. Ngerti? Contang itu apa sih? Kalau sapi itu dikasih bambu itu cekoin. Dipaksa dia itu. Dia soalnya tahu pahit nggak enak. Ketika dicekoin dia minum, sembuh ternyata. Anak-anak banyak kayak gitu, dia nggak ngerti. Ketika dia tahu, oh ternyata enak di pesantren itu, dan enak di pesantren. Kalian adik-adik tuh ketika di pesantren dijadikan orang besar, bukan anak-anak. Kalau di rumah masih anak-anak, di pesantren bukan anak-anak. Aku adalah diriku sendiri. Nggak ada lagi Umma nggak ada. Nah, bagaimana mengatasi anak yang suka main game sehingga kadang disuruh sholat susah? Ya, kenapa dikasih game sama orang tuanya? Dikasih game. Jangan. Kadang-kadang orang tua itu gini, orang tua itu ngiming-ngimingin anaknya, nak kalau kau belajar nanti aku kasih game. Nggak benar. Kita carikan buat dia permainan yang bagus. Jangan game. Kesian anak-anak kita itu, kesian. Apa yang harus dilakukan ketika anak dimarahin dan dia mulai membantah? Iya, anak itu ketika mulai besar dia mulai membantah. Tapi tunjukkan orang tua kecintaan kepada anaknya. Mulai nih anak ini kenapa membantah, dilihat sebab-sebabnya. Oh, dia membantah karena berteman dengan fulan nih penyakitnya. Kita kalau mau ngobatin sesuatu itu harus tahu sebabnya. Banyak orang ke dokter, datang ke dokter, dok, anak pusing dok, nih. Besok pusing lagi kita, obatnya habis, pusing lagi. Karena kita nggak pernah mau tanya sebabnya anak pusing nih kenapa dok? Oh sebabmu itu ini itu udah jelas. Oh berarti aku harus meninggalkan sebab-sebabnya. Begitu pula anak yang suka membantah dicari kenapa. Anak-anak itu ada masa-masa memang suka membantah dia. Ya orang tua sabar menghadapi anaknya. Kemudian orang tua ini laki perempuan harus satu kata. Suami istri, bapak ibunya harus satu kata. Jangan ibunya ngomong nggak boleh, izin sama bapaknya boleh. Kadang-kala anak itu, bu, aku mau ke sana bu, nggak boleh. Dia datang ke bapaknya. Pak, aku mau fadhol. Rusak tuh anak. Makanya ibu kalau ada bapak di rumah, kalau anak izin, ngomong sama anak. Kok izin sama bapakmu? Begitu pula bapak, ketika anak izin sama bapaknya, kok izin sama ibu?
Sehingga di sini ada satu komando di rumah itu. Ketika nggak boleh, nggak boleh. Nggak bisa anak itu cari alasan macam-macam. Saya mau tanya bagaimana cara saya sebagai orang tua menasihatin anak, mengajarin anak mengenai sholat. Karena anak saya kalau sholat tak ada 1 menit sudah selesai. Insya Allah 1 menit selesai gitu kan. Berapa rakaat? Mungkin 1 rakaat mungkin. Iya, berkaitan dengan anak-anak, mengajarin anak sholat ini. Kalau perempuan, kalau tuh anak perempuan, diajak sholat sama ibunya. Ayo nak, sholat nak. Sehingga dia sholat sama kita. Tapi kalau anak itu, nak sholat nak, sholat dia, masuk kamar. Masuk kamar langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Tapi kalau sama ibunya, kemudian bawa bapak, ketika istri bawa bapak itu datang bulan atau nifas, di rumah tidak ada sholat, usahakan sholat sunnahnya di rumah. Anak tadi membaca sebuah hadis, subhanallah. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Sholat seseorang, sholat sunnah seseorang tidak dilihat orang, itu lebih baik 25 kali lipat sholat sunnah dia yang dilihat orang. Maka bapak-bapak kalau sholat sunnah di rumahnya, qobliyah ba'diyah di rumahnya. Saya punya anak subhanallah yang perempuan kelas 1 SD. Dia itu kalau ibunya lagi libur sholat, dia nggak mau sholat, dia cari teman sholat. Maka terpaksa bapaknya pulang dari masjid sholat lagi sama anaknya, karena dia nggak bisa sholat sendirian. Di rumah nggak ada yang sholat, umma nggak sholat kata dia. Yang kayak gitu tuh bapaknya sholat sunnahnya di rumah, sehingga anaknya memiliki teman untuk sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau mungkin tidak semua terjawab, Anda minta maaf. Kalau mungkin ada jawabannya yang kurang tepat, Anda juga mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.